lihat kitab Sahih Bukhari itu kitab terpanjang, pembahasan terpanjang adalah itu yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Menikah itu pada akhirnya yang berjalan adalah bukan cinta. Orang tua jangan berperan seperti saya itu di Jambi, umumnya di daerah saya di itu kalau sudah sholat membaca Al-Fatihah gitu, nggak zikir, nggak apa, nggak baca apa subhanallah walhamdulillah gitu. Itu memang ada hadisnya, Bu. Ya. maksudnya setelah sholat ya Pak ya? Iya, langsung baca Fatihah gitu. Imam tuh baca Fatihah. Dan bisa ada astagfirullah, ada istighfar gitu. Oke, Cuman itu siap. pertanyaan. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ustaz. Iya, perlu diketahui bahwa di dalam formasi sholat, di dalam ketetapan sholat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW itu adalah sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah seperti engkau melihat aku sholat. Rasulullah SAW mencontohkan, mempraktikkan dan mengatakan juga di dalam masalah sholat dalam banyak hadis riwayat. Bahkan kalau kita melihat kitab Sahih Bukhari itu kitab terpanjang, pembahasan terpanjang adalah sholat. Itu tidak ada satupun riwayat, baik itu praktik Rasulullah atau ucapan Rasulullah SAW setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baca Al-Fatihah, enggak ada. Yang ada sebagaimana yang telah disebutkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW ketika habis sholat itu baca Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzus salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu baca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian kita baca Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan seterusnya. Gitu ya Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Bisa di luar tema. Iya, silakan. Enggak apa-apa. Mana yang lebih baik, ruqyah mandiri atau ruqyah diruqyahin orang? Oke, cukup Oh ya, ya. itu saja Ibu, cukup. Oh iya, cuma itu. Iya, makasih Bu. Silakan Ustaz. Baik. Sebetulnya aslinya bukan kita bisa perbandingkan ya. Paling bagus itu ruqyah sendiri. Makanya Rasulullah SAW meruqyah setiap malam menjelang tidur, baca qul huwallahu ahad, ditiupkan ke tangannya, kemudian diusap ke seluruh tubuh. Dan ketika sakit Rasulullah SAW meruqyah Rasulullah dengan tangannya. Nah, ruqyah orang lain itu kemudian jatuh pada setelahnya, ya, dan itu diusahakan tanpa permintaan, karena man ahabba an yanfa'a khawfal falyaf'al. Itu diantara paling manfaat adalah ruqyah, tanpa minta kita ruqyah, ya. Itu caranya. Karena di sana ada suatu etika di dalam ruqyah, kita tidak boleh meminta ruqyah. Karena Rasulullah SAW memberikan jaminan surga tanpa hisab, tanpa azab. Humul ladzina la yastarqun, mereka yang tidak minta ruqyah. Ya. Tapi secara umum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun, tidak mengapa ruqyah itu selagi di dalamnya tidak mengandung unsur syirik, gitu kan, gitu ya, nggak apa-apa ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang utama adalah meruqyah diri sendiri. Jawabannya. Selanjutnya kita ada pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Ya, silakan. Bismillah Ustaz, ana mau bertanya, jika ana dijodohkan sama orang tua tapi ana tidak suka, boleh menolaknya kan dan tidak durhaka?
sedangkan di waktu yang sama ana punya calon sendiri yang mungkin penilaian ibu saya tidak sesoleh pilihan ibu saya, tapi dia berusaha terus menjadi baik. Namun ibu saya tidak mau sama sekali menemuinya. Gimana Ustadz? Jazakallahu khairan. Pertama, rukun nikah itu ada 3. Rukun berarti kalau tidak ada maka batal. Yang pertama adalah ridho zaujaini, keridhaan kedua pasangan. Makanya dalam Islam tidak ada Siti Nurbaya dipaksa untuk menikah dengan Datuk Maringgi kan gitu. Di dalam Islam tidak ada paksaan dalam menikah. Kemudian yang keduanya adalah akad, ya. Akad itu adalah rukun daripada. Kalau nggak ada akad maka nikah itu dia dinyatakan nggak ada. Itu akad. Nah, yang ketiganya adalah kaitannya dengan wali dan saksi. Itu rukun. Kalau nggak ada wali nggak sah. Nah, sekarang kalau kita disuruh untuk memilih, maka jatuhnya adalah fadfar bidzatid din bagi laki-laki. Perempuan, wa idza ja'akum man tardawna dinahu, datang orang yang agamanya baik, wa khuluquhu, akhlaknya. Sekarang pilihan Anda itu dinnya, akhlaknya baik tidak? Kalau sekarang ibu tidak setuju karena buruknya akhlak, buruknya agama, maka suatu hal yang harus dipertimbangkan. Kan gitu. Kalau yang sekarang ini pilihan orang tua karena baik akhlaknya, baik agamanya, maka kita harus sekarang ini mencoba untuk merenungkan, menolak berdasarkan suatu objektivitas pikiran hati kita, bukan emosi kita. Karena pada dasarnya begini deh ya, Mbak ya, menikah itu pada akhirnya yang berjalan adalah bukan cinta. Menikah nanti yang mendasarinya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu makin kuat ketika didasari din dan akhlak. Makanya betul katanya Al-Hasanul Basri ketika ditanya seseorang, wahai imam, aku punya anak perempuan, dengan siapa saya kawinkan? Kata Al-Hasanul Basri apa? Nikahkan dengan laki-laki yang bertakwa. Bila dia mencintai, dia akan memuliakan, dan bila dia membenci, tidak akan menzalimi. Ini yang penting. Makanya ketika saat ada seorang yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, wahai Amirul Mukminin, saya akan menceraikan istri saya. Kenapa? Aku sudah nggak suka lagi. Apa kata beliau? Apakah pernikahan itu harus dibangun di atas cinta? Kalau memang begitu, mana pentingnya mengendalikan cinta dan menyingkirkan kebencian. Oleh karena itu, Anda masih muda, kurang berpengalaman, pertimbangkan ucapan, arahan, bimbingan orang tua. Dan saya juga sekarang arahkan kepada setiap orang tua. Jangan memaksakan perjodohan pada anak-anak. Karena pada akhirnya dia yang akan menggelutinya, dia akan mengolahnya, merasakannya, pahit getirnya. Karena nikah itu ada unsur barakallahu laka wa baraka alaika. Saat untung laka, saat rugi alaik. Dari situlah fluktuatif naik turun dinamika. Romantika dalam kehidupan itu akan dilalui setiap manusia. Maka di sini orang tua jangan berperan seperti jodohnya. Ya, dia hanya mencarikan, ya. Oleh karena itu diperhatikan kedua belah pihak sehingga akan mendapatkan litaskunu ilaiha mawaddatan wa rahmah. Wallahu a'lam bishawab.